Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erlinda Putri Zahil dari program studi D3 Keperawatan Universitas Widya Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa sebagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pertama, pengertian. Ilmu pengetahuan adalah bagian yang esensial bagi manusia karena ilmu pengetahuan merupakan hasil dari berpikir manusia. Teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses suatu serta mengendalikan sesuatu masalah. Yang ketiga, seni dapat diartikan sebagai suatu alat yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan iptek, manusia mendapatkan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adanya perkembangan iptek, manusia sangat banyak terbantu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, di sisi lain, manusia juga harus sadar akan adanya berbagai macam ancaman yang dapat ditimbulkan oleh adanya perkembangan iptek tersebut, yang akan dapat membahayakan bagi manusia itu sendiri. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan adalah bahasa yang harus memiliki terminologi teknis, memiliki kemampuan sebagai pengungkapan gagasan ilmiah yang memiliki atau sesuai dengan logika-logika keilmuan, serta bahasa yang memiliki logika teknik pada setiap bidang ilmu yang dilengkapi dengan ejaan dan tanda baca yang baku. Syarat bahasa Indonesia bila menjadi bahasa ilmu adalah ketika berfungsi menyampaikan ilmu pengetahuan dengan mudah. Dengan kata lain, ilmu tentang apapun itu jika disampaikan dengan bahasa Indonesia dan bisa dipahami, maka bahasa Indonesia telah sah menjadi bahasa ilmu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek untuk kepentingan pembangunan nasional. Peran lain yang telah dibuktikan oleh bahasa Indonesia adalah dalam kependudukannya sebagai wahana internasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Persyaratan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi berbagai sumber melalui proses belajar mengajar dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan yang tinggi dapat terlaksanakan dengan baik dan lancar. Bahasa Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan terjadi di dunia luar. Selanjutnya, bahasa Indonesia dalam perkembangan teknologi. Mengenai fungsi bahasa Indonesia dalam perkembangan teknologi adalah sebagai berikut. A. Penerjemah teknologi dari bahasa sumbernya. B. Bahasa pemersatu dalam komunikasi berbasis teknologi. C. Bahasa pengantar dalam penyampaian informasi menggunakan teknologi. Dan D. Sebagai bahasa penerjemah dalam media online. Bahasa Indonesia sebagai seni. Bahasa, seni, dan tradisi adalah tiga hal yang tidak dapat terpisahkan. Dalam bahasa ada kesenian dan religi. Sebaiknya dalam seni dan agama terdapat bahasa. Ketiganya merupakan unsur kebudayaan yang universal. Bahasa menempati urutan pertama, religi urutan ke-6, dan kesenian urutan ke-7. Bahasa ditempatkan pada urutan pertama karena manusia sebagai makhluk biologi harus berinteraksi dan berkomunikasi dengan kelompok sosial. Bahasa sebagai sarana perkembangan kebudayaan mengandung makna bahwa bahasa berperan sebagai alat atau sarana kebudayaan untuk mengembangkan kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan Indonesia dikembangkan melalui bahasa Indonesia.
kita masuk ke pengaruh iptek bagi kehidupan manusia. Di antara bidang yang dipengaruhi oleh perkembangan iptek adalah bidang pendidikan. Terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak positif yaitu munculnya manusia massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, seperti jaringan internet, lab komputer, sekolah, dan lain-lain. Dampak dari hal ini adalah guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa dalam belajar tidak perlu terpaku terhadap informasi yang diberikan oleh guru. Dampak negatif, siswa menjadi malas belajar, terjadi pelanggaran asusila, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran sehingga membuat siswa menjadi malas. Kesediaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Selanjutnya pada bidang informasi dan komunikasi, terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positif diantaranya kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh. Dan yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Dampak negatifnya yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Selanjutnya pada bidang ekonomi dan industri. Dampak positif, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, dan produktivitas dunia industri semakin meningkat. Dampak negatifnya terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Yang terakhir, pada bidang sosial budaya. Dampak positif, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin. Meningkatnya rasa percaya diri, kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Dampak negatif, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kenakalan dan tidak menyimpang dan kalangan remaja semakin meningkat. Pada interaksi antar manusia yang berubah. Selanjutnya kita masuk pada peran dan fungsi seni. Peran seni bagi manusia. Yang pertama, kesenian sebagai pembentuk peradaban manusia. Yang kedua, kesenian sebagai kebutuhan hidup. Yang ketiga, kesenian untuk kebahagiaan seni. Yang keempat, kesan untuk memberikan inspirasi seni dan kebahagiaan seni. Selanjutnya, fungsi seni dalam kehidupan. Fungsi individual atau pemenuhan kebutuhan secara fisik dan psikis atau emosional. Yang kedua, fungsi sosial atau kelompok. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi tadi, yaitu ilmu pengetahuan adalah bagian yang esensial bagi manusia karena ilmu pengetahuan merupakan hasil dari berpikir manusia. Salah satu hal yang membuat peradaban manusia semakin berkembang adalah ilmu pengetahuan tentang teknologi. Teknologi merupakan suatu perkembangan media atau alat yang dibuat dan digunakan dengan lebih efisien, sehingga guna memproses suatu dan mengendalikan sesuatu masalah. Seni dapat diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan manusia untuk mendukung unsur keindahan. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sangat berpengaruh tentunya terhadap kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan iptek, manusia mendapatkan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Sekian video dari saya tentang penjelasan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan.